Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, nama aku Safa Nawalia Satiti. Aku dari jurusan Ilmu Hadis. Kesempatan kali ini, aku bakal bahas 3 pendekatan keren dalam mengajar, yaitu hermeneutika, analitik, dan kontekstual. Tapi kayaknya bakal ada suara bising-bising deh. Iya kan? Buat kamu, biar video ini makin nyaman, aku bakal hilangin suara bising ini. Dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, udah nyaman kan? Untuk selanjutnya, kita bahas materi. Jadi, pendekatan ini semacam gaya kita dalam mengajar siswa. Dari 3 pendekatan ini, memiliki cara yang unik masing-masing loh teman-teman. Itu bisa membuat para siswa bisa belajar lebih maksimal. Yang pertama, ada pendekatan hermeneutika. Hermeneutika itu semacam kita baca satu teks, tapi nggak cuma baca aja, kita juga harus paham nih apa makna dalamnya. Jadi, menurut teori, hermeneutika itu adalah metode penafsiran yang mana kita berdialog antar teks dan juga pengalaman pribadi. Jadi, kita nggak cuma tahu, oh ternyata tulisan di dalamnya gini-gini-gini, tapi kita juga tahu nih, apa sih makna di dalamnya. Kalian paham nggak? Kalau nggak paham, aku bakal kasih satu contohnya. Contohnya, misal siswa-siswa disuruh membaca satu teks sebuah karya sastra. Salah satunya adalah puisi. Yang mana kita tahu puisi itu di dalamnya adalah sebuah kalimat-kalimat yang kita tidak tahu nih apa artinya. Jadi, dengan otomatis para siswa itu akan berdiskusi, mencari makna. Lalu mereka akan menyimpulkan apa makna tersebut. Yang kedua adalah pendekatan analitik. Pendekatan analitik ini kita bisa membayangkan seolah-olah kita adalah seorang detektif belajar. Kita menemukan suatu masalah. Lalu dari satu masalah ini kita akan membagi menjadi skala yang lebih kecil lagi. Dari skala kecil tersebut kita akan menganalisis satu persatu. Teman-teman, buat teman-teman ingat ya, kalau pendekatan analitik ini kita tuh menggunakan logika. Jadi kita mengajak siswa dengan menggunakan 3 poin. Yang pertama, cari masalah. Yang kedua, kumpulkan informasi. Yang ketiga adalah baru deh menganalisis dan juga mengambil kesimpulan. Kalau teman-teman masih kurang paham, selanjutnya kita kasih contoh. Contohnya adalah saat para siswa diberikan satu persoalan matematika, yang mana kita tahu persoalan matematika ini memang harus dikerjakan satu persatu kan teman-teman. Nah, ini merupakan salah satu pendekatan analitik. Manfaat dari pendekatan analitik ini adalah bisa membuat siswa untuk berpikir logis, terus juga menyusun argumen dengan bukti-bukti yang nyata. Nah, dari ini para siswa itu akan menemukan skill mereka yang akan mereka dapatkan untuk masa depannya nanti. Yang terakhir adalah pendekatan kontekstual. Nah, pendekatan itu sering banget terjadi pada kehidupan nyata kita, teman-teman. Dari pendekatan ini, kita tuh bisa mengajak siswa untuk berpikir, apa ya hubungannya pelajaran ini dengan kehidupan kita sehari-hari. Menurut teori, pendekatan kontekstual adalah pendekatan yang mengajak siswa untuk mempertimbangkan bagaimana faktor lingkungan dan sosial saat kegiatan itu terjadi. Contoh umumnya adalah saat pembelajaran geografi. Siswa sedang mempelajari perubahan iklim. Dari perubahan iklim itu, siswa akan pertimbangkan nih bagaimana faktor lingkungan dan sosial saat itu terjadi yang akan menimpa kepada masyarakat. Kak, aku masih bingung nih, kira-kira cara memperlihatkan pendekatan kontekstual yang lebih rinci itu kayak gimana ya? Tenang teman-teman, aku bakal jelasin. Ada 3 poin penting, atau 3 poin pertama kalau kalian masih bingung. Yang pertama, gunakan masalah yang relate sama kalian. Lalu yang kedua, analisis tuh, kira-kira gimana sih kegiatan itu terjadi? Atau yang ketiga, kalian bisa menggunakan sebuah kegiatan atau aksi nyata. Terus manfaat dari pendekatan kontekstual itu sendiri apa? Ternyata ada manfaatnya lah teman-teman. Siswa bukan hanya bisa memahami dalam saat ujian, tapi juga mereka bisa mengaplikasikannya dalam lingkungan mereka sehari-hari. Itu kerennya. Mau kemana? Kan materinya belum selesai. Sini. Teman-teman tahu gak? Karena aku dari ilmu hadis, gimana kalau pendekatan ini kita kaitin nih sama pelajaran ilmu hadis. Misal, kayak pendekatan analitik. Pendekatan analitik semisal
seorang guru menyampaikan satu hadis mengenai innamal a'malu binniyat. Nah, guru tersebut akan menanyakan kepada murid-muridnya, murid tahu gak sih niat di sini tuh diartikan sebagai apa? Nah, dari situ pasti para murid-murid akan berpikir dan akan berdiskusi maksud dari niat ini apa. Lalu yang kedua adalah pendekatan analitik. Pendekatan analitik ini bisa kita kasih contoh jika ada seorang guru, beliau menyajikan sebuah hadis lengkap. Nah, dari hadis lengkap itu, guru itu menyuruh kepada para siswa bagaimana kualitas perawi tersebut, lalu membagikannya mana sanadnya dan mana matanya. Itu akan menjadi sebuah pendekatan analitik gitu, bagaimana para siswa untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Lalu yang terakhir adalah pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual ini jika seorang guru memberikan sebuah contoh, yaitu contoh satu hadis mengenai senyummu di hadapan saudaramu adalah saudara. Nah, dari situ pastikan akan menghubungkan bagaimana dari senyuman itu bisa menjadi kehidupan mereka masing-masing gitu. Karena udah di ujung pembelajaran ya, langkah baiknya kita akhiri ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anyong. Nah, pendekatan ini tuh sangat Sangat apa? lupa lagi. Hai. Bisa tuh buat bakar-bakar tahun baru. Jangan kasih tahu Bapak Rektor ya. Dan kompra kayaknya kita.